Bayangkan, seorang pria berpenampilan lusuh berdiri di depan lobi bank mewah, menggandeng anak kecil yang pakaiannya robek dan kotor. Tak ada yang menyapa, tak ada yang menyambut. Justru cemoohan dan tatapan jijik yang menghujani mereka dari segala arah. Satpam bersiap mengusir, pegawai menutup hidung, dan seorang wanita berdasi, mantan istrinya sendiri, berteriak menyuruhnya keluar karena dianggap pengemis jalanan. Tak satu pun tahu, pria itu menyimpan buku rekening dengan saldo 300 miliar rupiah. Tapi yang lebih mengiris, wanita yang dulu bersumpah tak akan meninggalkannya dalam suka dan duka, kini justru berdiri paling depan mempermalukannya di hadapan semua orang. Dulu, dia pernah tidur beralaskan kardus, menahan lapar 2 hari demi anaknya bisa minum susu. Kini, ia kembali bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menampar dunia dengan cara yang paling tenang dan paling menyakitkan. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana bisa seorang yang dulu dihinakan, kini memegang kuasa yang membuat satu gedung perkantoran terdiam ketakutan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bayangkan, seorang pria berpenampilan kumuh, mengenakan kaos abu-abu yang telah memudar warnanya, celana jeans tambalan, dan sandal jepit yang talinya hampir putus, menggandeng tangan kecil seorang anak laki-laki yang lusuh namun ceria. Di tengah lalu lintas kota besar yang sibuk dan penuh gedung-gedung menjulang, keduanya berjalan menyusuri trotoar tanpa arah yang jelas. Orang-orang memandang sinis, ada yang berbisik, bahkan ada yang sengaja menjauh seolah mereka pembawa aib bagi pemandangan elit kota ini. Namun di balik penampilan lusuh itu, ada mata yang tajam menatap ke depan, dan dada yang menahan dentuman masa lalu. Namanya Raffi Ardiansyah. Tak ada yang tahu, dulunya dia adalah seorang pemilik 3 perusahaan ekspor tekstil ternama, yang namanya dikenal dalam seminar-seminar bisnis sebagai anak muda sukses dari nol. Tapi semuanya berubah dalam sekejap. Dikhianati, dijatuhkan, dan ditinggalkan di saat terlemah dalam hidupnya. Anak kecil itu bernama Zaki. Umurnya baru 7 tahun. Dengan celana menggantung dan kaos bergambar superhero yang robek di bahu, Zaki tak henti-hentinya bertanya sambil menunjuk gedung-gedung tinggi. "Ayah, itu gedung tinggi banget ya. Zaki pengen kerja di situ nanti." Raffi menoleh dan tersenyum lirih. Senyum yang bukan karena senang, tapi karena menahan getir. "Insya Allah, nak, suatu hari nanti kamu akan kerja di tempat yang lebih tinggi dari itu." Sementara anak kecil itu tak tahu apa-apa, ayahnya menahan perih. 5 tahun lalu, di saat usahanya terjerembab karena kerugian besar akibat masalah ekspor, ia memohon pada istrinya, Maya Larasati, untuk bertahan dan mendampinginya. Tapi Maya memilih jalan yang berbeda. Ia pergi, membawa sebagian besar aset, yang ternyata sudah dialihkan diam-diam ke rekening sahabat Raffi sendiri, Randy Prasetya. Tak hanya itu, mereka berdua ternyata berselingkuh. Randy, sahabat sejak kuliah, dan Maya, istri yang ia cintai sepenuh jiwa. Keduanya merencanakan semuanya. Saat Raffi jatuh, mereka bangkit di atas reruntuhannya. Saat rumahnya dijual, mobil disita, dan kantor-kantor kosong, Raffi hanya membawa satu hal, anaknya yang masih bayi. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Dari seorang bos, ia jadi kuli angkut di pelabuhan. Pernah jadi tukang las, pernah tidur di emperan toko. Pernah juga tidak makan 2 hari agar Zaki bisa minum susu. Tapi ia tak pernah menyerah. Hari ini, setelah 5 tahun menghilang dari hiruk-pikuk kota, ia kembali. Bukan untuk meminta, bukan untuk mengemis, tapi untuk menuntaskan sesuatu. Langkahnya pelan tapi pasti menuju sebuah gedung bank tinggi dengan dinding kaca dan pilar megah. Di dalam gedung itu, seseorang dari masa lalunya kini duduk di kursi bergengsi. Maya Larasati, mantan istrinya yang kini dikenal sebagai kepala cabang bank swasta elit di pusat kota. Kabarnya, Maya menikah dengan Randy dan hidup penuh kemewahan. Raffi menghentikan langkahnya. Ia menatap gedung itu, lalu menunduk pada Zaki yang kini mulai kelelahan. "Kita hampir sampai, nak. Setelah ini, hidup kita akan berubah."
Zaki hanya mengangguk pelan. Ia tak tahu apa maksud ayahnya. Tapi tatapan Raffi tidak biasa. Ada sesuatu yang hendak diselesaikannya hari ini. Saat keduanya mendekati pintu utama gedung bank, orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa pegawai berseragam mulai berbisik. Ada yang tersenyum sinis. Seorang ibu menarik erat dompetnya. Seorang bapak berdasi mengernyitkan dahi. Raffi tahu, bukan tempat seperti ini yang akan menyambutnya dengan ramah. Tapi dia sudah terlalu kenyang dengan tatapan rendah dan ejekan. Hari ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang menunjukkan pada dunia bahwa tak semua luka harus dibalas dengan amarah. Ada yang dibalas dengan pembuktian. Langkahnya terhenti tepat di depan pintu putar kaca. Sinar matahari memantul di permukaan gedung, menyilaukan mata. Tapi Raffi hanya menggenggam lebih erat tangan kecil Zaki, lalu berkata pelan, "Kamu siap, nak?" Zaki mengangguk, meski wajahnya tampak bingung. Mereka pun masuk ke dalam, disambut oleh hembusan udara dingin dari pendingin ruangan, dan puluhan pasang mata yang langsung menatap mereka seperti dua makhluk asing yang salah tempat. Tidak ada yang tahu, dalam dompet lusuh yang ia kantongi, terselip sebuah buku rekening yang saldonya bisa membuat siapapun terdiam. Tapi semua itu akan segera terungkap. Langkah kaki Raffi menggema di atas lantai marmer mengkilap. Suara sandal jepitnya beradu dengan kemewahan ruangan yang dipenuhi nasabah berdasi, petugas berseragam rapi, dan lampu gantung kristal yang menggantung di langit-langit. Tak ada yang tahu siapa dia. Yang mereka lihat hanya pria compang-camping bersama anak kecil dengan wajah lusuh. Di pojok ruangan, seorang pegawai wanita menatap dari meja lobi, lalu berbisik pada rekannya, "Kenapa pengemis bisa masuk ke sini sih?" Zaki menoleh ke arah suara itu. Tapi Raffi hanya menggenggam tangannya lebih erat, seolah berkata, "Biarkan saja." Mereka pun melangkah mendekati meja customer service. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Sapaan itu terdengar datar dari seorang pegawai pria dengan dasi bermotif garis. Raffi membuka dompet kulit usangnya, lalu mengeluarkan sebuah buku rekening yang warnanya sudah memudar. Ia meletakkannya di atas meja dan berkata dengan tenang, "Saya ingin menarik dana dari rekening ini." Pegawai itu menatap buku itu sambil menahan senyum mengejek. Sebelum berkata apapun, matanya terarah pada nama di buku rekening. "Danu Prasetyo?" Gumamnya sambil menoleh ke layar komputer dan mengetikkan nama itu. Seketika, layar di depannya menampilkan angka yang membuat jari-jarinya membeku. Matanya membelalak, wajahnya berubah pucat. Ia menoleh ke rekannya, lalu tanpa suara menunjuk layar komputer. Rekannya ikut melihat, lalu matanya juga membesar. Mereka langsung berdiri dan saling berbisik. Ini beneran? 300 miliar rupiah. Pegawai itu menelan ludah, lalu berkata pelan, "Tunggu sebentar ya, Pak. Saya panggilkan atasan kami." Sementara itu, di lantai atas, Maya Larasati sedang menatap layar monitornya. Ia mengenakan blazer merah marun yang mencolok, bibirnya berlipstik merah tua, dan kuku-kukunya baru saja dicat semalam. Ruangan kerjanya luas, modern, dengan aroma parfum mahal menyelimuti udara. "Bu Maya, ada tamu di lobi. Kami baru saja melakukan pengecekan, dan dia membawa rekening dengan saldo luar biasa. Atas nama Raffi Ardiansyah." Suara dari interkom membuatnya menegang. Wajah Maya seketika berubah. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah jendela dan membuka tirai. Dari lantai 10, ia bisa melihat kerumunan kecil di lobi. Ia menoleh ke cermin di dinding, membetulkan rambutnya sebentar, lalu melangkah keluar dengan langkah cepat. Sementara di bawah, suasana mulai berubah. Satpam yang tadinya hendak menegur Raffi kini berdiri di sampingnya dengan kaku, bingung harus berbuat apa. Zaki, yang sedari tadi duduk di kursi tunggu, menatap ayahnya dengan mata penasaran. "Lama ya? Ya?" "Iya, Nak. Tapi kita sabar, ya?" jawab Raffi lembut sambil membelai rambut Zaki. Beberapa menit kemudian, suara langkah sepatu hak tinggi bergema di lantai marmer. Semua kepala menoleh. Maya muncul di antara kerumunan, matanya tajam, dagunya terangkat. Begitu matanya bertemu dengan sosok Raffi, ia terdiam. Hatinya mencelos. Wajah itu, meski tertutup kumis tipis dan kulitnya lebih gelap, ia tahu persis. Itu pria yang dulu ia tinggalkan. Pria yang dulu menangis memohon agar tidak ditinggalkan saat hidupnya jatuh. Maya berjalan mendekat.
Setiap langkahnya dipenuhi amarah dan rasa tidak percaya. "Raffi?" Suaranya terdengar pelan tapi menggema. Raffi berdiri pelan, matanya menatap tenang. "Kamu ngapain kesini? Ini bank, bukan tempat penampungan. Lihat dirimu, baju robek, sandal hampir putus, bawa anak kecil segala. Mau minta tolong? Mau pinjam uang?" Suara Maya mulai meninggi. Beberapa pegawai menunduk malu, tapi tak ada yang berani membela. Semua tahu siapa Maya. Tapi mereka juga tahu, ada sesuatu yang salah sedang terjadi di depan mata mereka. "Kalau kamu nggak percaya aku nasabah di sini, kamu bisa cek sistem kalian. Nama lengkapku masih sama. Raffi Ardiansyah," kata Raffi dengan suara datar tapi tajam. Maya mendengus sinis. Tapi satu pegawai sudah berdiri di sampingnya, menyodorkan layar kecil. "Bu Maya, saldonya 300 miliar rupiah. Wajah Maya berubah. Seketika seluruh napasnya berhenti. Tangannya terangkat pelan, meraih buku rekening yang masih ada di meja. Ia memeriksa segelnya, tanda tangan, nomor rekening, semua asli. Suasana berubah menjadi hening. Tak ada satupun suara. Bahkan suara AC pun terasa menghilang. Raffi menatap mata Maya dan berkata pelan, "Aku kesini bukan untuk mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin mengambil sebagian uangku. Tapi lihat, bagaimana aku disambut." Zaki memeluk pinggang ayahnya. Bocah itu tak mengerti semua yang terjadi. Tapi ia tahu, hari ini ayahnya berbeda. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Satpam menoleh ke arah Raffi, lalu berkata ragu, "Maaf, Pak. Kami akan panggil manajer utama sekarang juga." Maya masih berdiri di tempat. Diam. Tak mampu berkata apa-apa. Jantungnya berdetak lebih cepat. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Dia tak pernah menyangka, pria yang dulu ia usir dari rumah dalam keadaan tanpa speser pun, kini kembali dengan kekuatan yang tak bisa disangkal siapapun. Tak butuh waktu lama. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu elegan bergegas turun dari lantai atas, dikawal dua staf senior bank. Namanya Adrian Santosa, manajer utama wilayah bank tersebut. Wajahnya tampak tegang, namun tetap menjaga senyum profesional. Begitu melihat sosok Raffi, ia langsung menghampiri. Tanpa basa-basi, ia sedikit membungkuk. "Selamat pagi, Bapak Raffi Ardiansyah. Saya Adrian Santosa. Atas nama manajemen, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tidak menyenangkan barusan." Pegawai bank yang lain langsung membentangkan jalur karpet merah dari lobi ke ruang pelayanan prioritas. Maya masih berdiri membeku, wajahnya tak lagi merah marun seperti blazer yang ia kenakan, melainkan pucat pasi seperti langit mendung sebelum hujan besar. Raffi hanya menunduk ringan. "Saya ingin proses penarikan dilakukan secara tenang dan pribadi, tanpa melibatkan media atau keramaian." "Tentu, Pak. Privasi Anda adalah prioritas utama kami," jawab Adrian mantap sambil memberi isyarat pada staf untuk mempersiapkan ruang eksklusif di lantai atas. Raffi menoleh pada Zaki dan tersenyum. "Ayo, Nak, kita naik." Zaki menggenggam tangan ayahnya dengan semangat. Di sekeliling mereka, para pegawai bank menunduk, bahkan satpam yang sebelumnya hendak mengusir kini ikut membuka jalan dengan sikap hormat. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cibiran. Saat Raffi dan anaknya melewati Maya, wanita itu menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang mulai berlinang air mata. Tapi Raffi tak menoleh sedikit pun. Langkahnya tenang, penuh martabat. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan yang mencengangkan. Di ruang VVIP, Zaki duduk di sofa empuk. Seorang pegawai perempuan menyuguhkan jus jeruk dan biskuit. Zaki mengucapkan terima kasih dengan sopan. Raffi duduk dengan tenang, sementara Pak Adrian menyiapkan dokumen transaksi. Beberapa menit kemudian, pintu ruang diketuk pelan. Seorang staf masuk dan berkata, "Pak, Bu Maya ingin berbicara. Apakah Bapak berkenan menerima?" Raffi terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Silakan." Pintu dibuka. Maya masuk dengan langkah pelan. Wajahnya sembab, make-upnya sudah tak sempurna, dan pandangan matanya tak setajam tadi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia terlihat seperti seorang wanita biasa, bukan lagi sosok dingin dan arogan yang selalu tampil sempurna. Raffi hanya menatap tanpa ekspresi.
Maya berdiri beberapa langkah dari meja, lalu berbicara dengan suara nyaris bergetar. Raffi, aku tahu aku tidak pantas bicara apapun sekarang. Tapi izinkan aku menjelaskan, atau setidaknya minta maaf. Raffi tidak menjawab. Ia hanya memandang mata wanita itu. Dalam. Aku pernah meninggalkanmu saat kamu paling butuh dukungan. Aku takut miskin. Aku takut jatuh bersama kamu. Aku tahu aku salah. Tapi waktu itu aku pikir aku melakukan hal yang tepat. Suasana hening. Zaki menoleh ke arah Maya, bingung melihat wanita itu menangis. Aku pernah tidak makan 2 hari agar Zaki bisa minum susu, ucap Raffi pelan. Suaranya begitu tenang tapi menghujam. Aku pernah tidur di perantoko, jadi kuli tambang, kerja dari pagi sampai tengah malam. Semua kulakukan demi satu hal, agar anakku tidak tumbuh dalam kehinaan. Maya menunduk, tangisnya pecah. Yang paling menyakitkan bukan karena aku jatuh miskin, tapi karena aku dijatuhkan oleh orang yang paling aku percaya. Raffi berdiri. Ia menghampiri Zaki, lalu membelai rambut anaknya dengan lembut. Tapi dari semua rasa sakit itu, aku belajar bahwa hidup bukan soal seberapa keras orang menjatuhkanmu, tapi seberapa keras kamu bangkit lagi. Ia menatap Maya untuk terakhir kali. Aku tidak datang untuk mempermalukanmu. Aku datang untuk menyelesaikan urusanku. Dan sekarang, aku sudah selesai. Raffi meraih tangan Zaki, lalu menggandengnya keluar dari ruangan. Maya tidak mampu berkata apapun. Ia hanya bisa berdiri diam, membeku di tempat, menyaksikan 2 sosok yang dulu ia tinggalkan kini berjalan pergi dengan kepala tegak. Raffi dan Zaki kembali ke lobi. Semua pegawai berdiri, memberi hormat dalam diam. Pintu kaca dibuka oleh satpam, dan langkah kaki mereka perlahan menjauh. Namun sebelum benar-benar keluar, terdengar suara langkah cepat dari belakang. Meh. Ia berlari kecil dengan air mata tak berhenti mengalir. Raffi, tunggu. Raffi berhenti. Perlahan ia menoleh. Maya berdiri beberapa meter di belakang, napasnya tersengal. Aku tahu aku salah. Tapi tolong dengarkan satu hal. Zaki menatap ayahnya, lalu menatap Maya. Bocah itu bingung, tapi tidak takut. Ia merasa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang dulu belum pernah ia lihat. Maya melangkah mendekat. Aku kehilangan lebih dari yang aku kira. Aku kehilangan kamu, anakku, dan harga diriku sendiri. Hari ini aku sadar dari semua yang aku kejar, yang paling berharga justru yang dulu aku abaikan. Raffi menatap wanita itu dengan tatapan tenang. Aku tidak membencimu, Maya. Aku hanya tidak ingin masa depanku terganggu oleh masa lalu. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak lupa. Lalu tanpa kata lagi, ia melangkah kembali. Meninggalkan Maya, meninggalkan luka, meninggalkan kenangan buruk yang pernah menancap dalam. Langkah kaki itu ringan. Bukan karena beban sudah hilang, tapi karena Raffi tahu, ia sudah menaklukkan satu hal yang paling sulit dalam hidup, dirinya sendiri. Langit siang itu mulai teduh. Awan tipis menggantung, seolah ikut menyaksikan langkah Raffi dan Zaki meninggalkan bangunan mewah itu. Namun keduanya tidak langsung pulang. Mereka berjalan perlahan di trotoar kota, menyusuri jalanan yang dulu pernah menjadi saksi kepedihan hidup mereka. Zaki menatap ke atas, matanya berbinar. Ayah, kita mau kemana sekarang? Raffi tersenyum pelan. Kita mau melihat tempat-tempat yang dulu pernah jadi titik balik hidup kita. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Di sanalah, 5 tahun lalu, Raffi mengontrak kamar kecil yang nyaris roboh. Di teras sempitnya, ia pernah duduk menangis sambil mengguncang botol susu kosong. Zaki, yang waktu itu masih bayi, menangis tak henti-henti karena lapar. Raffi menatap sudut rumah itu yang kini sudah ditempati orang lain. Ia menarik napas panjang. Di benaknya, kenangan itu mengalir deras. Waktu itu hujan deras mengguyur kota. Atap bocor menetes di atas tikar lusuh. Raffi duduk berselimut sarung, menggigil. Perutnya kosong 2 hari. Tapi di pangkuannya, Zaki yang masih bayi terlelap, dibungkus jaket tipis peninggalan istrinya. Di tengah gelap dan bau pengap, Raffi menengadah ke langit, air hujan membasahi wajahnya yang sudah basah oleh air mata. Ya Allah,
Jika memang aku harus mulai dari nol, tunjukkan jalannya. Tapi jangan biarkan anakku ikut sengsara. Malam itu juga, dengan satu koper pakaian dan Zaki di gendongannya, ia memutuskan pergi merantau. Tujuannya, Kalimantan. Di sana, ia mendengar ada lowongan kerja kasar di tambang. Perjalanan panjang dan melelahkan pun dimulai. Ia tidur di gerbong barang, numpang kapal penyeberangan, lalu menumpang truk hingga ke daerah pedalaman tambang. Setibanya di sana, Raffi langsung bekerja sebagai kuli tambang. Siang malam ia memikul batu, menggali tanah, dan hidup di barak bersama puluhan buruh kasar lainnya. Makan seadanya, tidur beralas kardus. Tapi setiap malam, ia menatap wajah Zaki yang masih kecil, dan selalu berkata dalam hati, ini belum selesai. Bertahun-tahun ia bertahan. Di balik semua itu, Allah membukakan jalan. Suatu hari, saat membantu survei tanah di area yang belum digarap, ia menemukan batu yang mengandung nikel kadar tinggi. Temuan itu menarik perhatian sebuah perusahaan smelter di Sulawesi. Dengan keberanian dan sedikit ilmu bisnis yang masih tersisa, Raffi mengajukan kerjasama. Tak mudah, tapi ia tak menyerah. Dari kerjasama kecil itu, usahanya tumbuh perlahan. Satu tambang kecil menjadi dua tambang menjadi 5. Ia membangun tim, mengurus perizinan, mengelola lahan dengan sistem kemitraan. Ia tak mencatut nama, tak menggembar-gemborkan kesuksesan. Semua ia bangun secara diam-diam, hanya satu nama yang ia ingat dalam setiap doanya, Zaki. Setiap rupiah yang ia dapat, ia sisihkan. Ia belajar keuangan, menyebar investasi ke beberapa bank besar dengan identitas yang nyaris tak terdeteksi publik. Tak ada satupun media yang tahu siapa Raffi Ardiansyah sebenarnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu suatu hari ia akan kembali ke kota ini. Bukan untuk menepuk dada, tapi untuk melihat apakah dunia sudah benar-benar berubah, atau masih menghargai manusia dari penampilan semata. Kembali ke hari ini, Raffi mengajak Zaki duduk di bangku taman kecil dekat gang lama mereka. Ia membuka tas kecil dan mengeluarkan selembar foto tua. Foto itu diambil 5 tahun lalu, tepat sebelum Maya meninggalkannya. Di dalamnya ada ia, Maya, dan bayi Zaki di tengah. Zaki menatap foto itu sambil bersuara pelan. Itu? Ibu. Raffi mengangguk. Iya, Nak, itu ibumu. Zaki diam. Kenapa dia pergi? Pertanyaan itu menghentak dada Raffi. Tapi ia tak menunjukkan air mata. Ia hanya mengusap kepala anaknya dan menjawab, kadang orang dewasa takut kehilangan hal yang mereka pikir paling penting. Tapi setelah kehilangan, baru sadar yang mereka tinggalkan jauh lebih berharga. Zaki tidak bertanya lagi. Ia hanya menyandarkan kepala ke lengan ayahnya. Sementara itu, di gedung bank yang megah itu, Maya duduk di ruang kerjanya. Lampu ruangan masih menyala, tapi wajahnya kosong. Di tangannya masih tergenggam buku rekening lusuh yang ditinggalkan Raffi. Angka 300 miliar rupiah terus terngiang di kepalanya. Pikirannya berkelindan. Tentang bagaimana ia dulu memutuskan pergi. Tentang bagaimana ia menganggap Raffi hanya beban. Tentang keputusan yang dulu ia rasa tepat namun kini menghantui. Ia memejamkan mata, tapi air mata justru mengalir. Bukan karena uang, tapi karena kehilangan sesuatu yang tak bisa lagi ia sentuh. Keluarga, cinta, dan lelaki yang pernah ia injak, kini telah berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa ia kejar. Di luar jendela, angin malam mulai berembus. Kota tetap sibuk, tetap megah. Tapi bagi Maya Larasati, hari itu adalah hari tergelap dalam hidupnya. Keesokan harinya, suasana kantor pusat bank berubah drastis. Email darurat dikirimkan dari divisi regional ke seluruh cabang utama. Isinya jelas, tangani dan prioritaskan segala keperluan atas nama Raffi Ardiansyah secara eksklusif, profesional, dan rahasia. Tak butuh waktu lama sebelum berita internal itu menyebar diam-diam di antara para karyawan. Nama yang kemarin dianggap pengemis, hari ini menjadi topik bisik-bisik yang menimbulkan keheningan setiap kali disebut. Di ruang pelayanan prioritas, Pak Adrian duduk bersama tim keuangan menyusun laporan dan proposal investasi atas dana milik Raffi.
Tapi Raffi sendiri tak kunjung datang. Ia tidak muncul, tidak menelepon, tidak membalas email. Ternyata pagi itu, Raffi dan Zaki sedang berada di bandara. Mereka akan menuju Sulawesi, tempat salah satu tambang barunya akan mulai operasi bulan depan. Raffi ingin memastikan semua berjalan lancar, dan ia membawa Zaki agar anak itu bisa melihat sendiri bagaimana kerja keras menghasilkan sesuatu yang nyata. Dalam perjalanan di dalam pesawat, Zaki bertanya sambil memeluk boneka kecilnya, "Ayah, kenapa kita harus pergi jauh lagi?" Raffi tersenyum, memandang keluar jendela. "Karena dunia ini luas, Nak. Dan kamu harus tahu, hidup itu bukan tentang tinggal di tempat yang sama, tapi tentang terus bergerak maju." Zaki menatap mata ayahnya. "Apa kita nggak bakal balik ke kota itu lagi?" Raffi terdiam, lalu menjawab, "Mungkin suatu hari nanti. Tapi bukan untuk mencari pengakuan. Kita balik kalau kita ingin memberi manfaat." Sesampainya di Sulawesi, Raffi disambut oleh para manajer tambang, staf lapangan, dan puluhan pekerja yang dulu pernah bekerja dengannya sejak awal. Semuanya menghormati Raffi bukan karena kekayaannya, tapi karena sikapnya yang tak berubah. Ia masih makan bersama buruh di tenda, masih menyapa satu persatu nama, dan masih menggendong Zaki kemana-mana. Malam harinya, di penginapan sederhana yang menghadap ke perbukitan tambang, Raffi duduk di balkon bersama Zaki yang mulai mengantuk. "Ayah," bisik Zaki sambil memejamkan mata. Kalau nanti Zaki besar, Zaki juga mau kerja keras kayak ayah. Tapi boleh nggak? Zaki juga tetap main dan ketawa. Raffi tersenyum, memeluk anak itu. "Harus, Nak. Hidup itu bukan cuma kerja, tapi juga bersyukur dan menikmati yang Allah kasih." Sementara itu, di kota, Maya tak bisa tidur. Matanya bengkak, ruangannya berantakan. Ponselnya menampilkan rekaman CCTV kemarin. Ia terus memutar ulang detik-detik ketika Raffi berjalan masuk dengan Zaki, ketika dia menghina mereka, dan ketika pria itu menyebut nominal yang tak bisa ia bayangkan. Di antara rasa bersalah dan kehilangan, Maya menyadari satu hal, bahwa bukan uang yang membuat seseorang bernilai, tapi kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan menghadapi hidup. Pagi harinya, Maya memutuskan untuk datang ke rumah kontrakan tua tempat Raffi dulu tinggal. Tapi rumah itu sudah dihuni orang lain. Ia hanya bisa berdiri di luar pagar, memandangi pintu kayu rapuh yang kini tak lagi menyimpan kisahnya. Dari jarak jauh, seorang ibu pemilik warung di ujung gang mengenal wajah Maya dan menyapanya. "Mbak, nyari Mas Raffi ya? Dulu beliau sering ngutang susu buat anaknya di warung saya. Tapi dia selalu bayar, walau telat. Orangnya jujur." Maya menahan napas. Dadanya sesak. Ia hanya mengangguk pelan dan meninggalkan tempat itu. Hari demi hari berlalu. Kota kembali sibuk seperti biasa. Tapi satu nama terus bergetar di catatan internal bank, menjadi perhatian para direksi dan pemilik saham. Hingga suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, sebuah mobil hitam sederhana berhenti di halaman kantor pusat bank. Dari dalamnya keluar seorang pria dengan kemeja putih bersih dan celana bahan. Ia menggandeng anak laki-laki yang kini mengenakan seragam sekolah rapi. Semua pegawai yang melihat langsung berdiri dari kursinya. Itu Raffi Ardiansyah. Ia datang bukan dengan pakaian lusuh, bukan dengan raut wajah terhina, tapi dengan langkah ringan dan senyuman tenang. Zaki menoleh ke ayahnya. "Ayah, ini tempat kemarin ya?" Raffi mengangguk. "Iya, Nak. Tapi sekarang kita datang bukan untuk membuktikan apapun. Kita hanya mau menepati janji." Sesaat kemudian, Pak Adrian muncul dari dalam dengan tergesa, namun tetap rapi dan sopan. "Pak Raffi, kami tidak menyangka Anda akan datang langsung hari ini." Raffi hanya tersenyum. "Saya ingin bertemu direksi pusat. Bukan untuk bicara rekening, tapi untuk bicara tentang investasi sosial." "Investasi sosial?" Pak Adrian tampak penasaran. Raffi mengangguk. "Saya ingin membangun lembaga pendidikan dan pelatihan gratis. Untuk anak-anak yang pernah hidup di jalanan. Untuk mereka yang dianggap tak pantas masuk gedung seperti ini." Pak Adrian terdiam, lalu menunduk dalam-dalam. Pegawai lain yang mendengarnya ikut terdiam. Di tengah dunia yang menilai seseorang dari penampilan dan materi, hari itu, mereka semua belajar sesuatu yang tak bisa ditemukan di buku pelajaran manapun.
Raffi bukan hanya membawa 300 miliar rupiah. Ia membawa pelajaran tentang harga diri, kesetiaan, dan kemenangan yang tak perlu diteriakan. Beberapa minggu kemudian, sebuah lahan kosong di pinggiran kota mulai dibersihkan. Lahan itu dulunya adalah bekas pabrik yang terbengkalai. Sekarang, papan besar bertuliskan, Pusat Pelatihan Harapan Bangsa, gratis untuk semua, mulai dipasang di gerbangnya. Tak banyak yang tahu, dana pembangunan tempat itu sepenuhnya berasal dari Raffi Ardiansyah. Bersama beberapa relawan dan rekan-rekan dari tambangnya, Raffi membangun gedung pelatihan sederhana namun lengkap. Di dalamnya, akan ada ruang belajar, bengkel kerja, hingga studio kreatif. Fokusnya bukan hanya pada pendidikan formal, tapi juga pada keterampilan hidup, mental tangguh, dan karakter. Aku nggak mau anak-anak jalanan cuma disuruh hafal rumus, ujar Raffi pada salah satu panitia pembangunan. Aku mau mereka tahu cara bangkit dari keterpurukan. Karena itu pelajaran yang nggak dikasih sekolah. Zaki yang kini duduk di bangku SD ikut aktif dalam proses pembangunan itu. Ia membantu membagikan air minum ke para pekerja, mencatat nama-nama donatur kecil, bahkan kadang duduk diam mengamati papan rancangan bangunan. Suatu sore, saat Raffi tengah mengawasi pemasangan atap utama, seorang pria tak dikenal datang menghampiri. Tubuhnya tinggi, rambut disisir rapi, mengenakan jas mahal. Tapi wajahnya menyimpan kegelisahan. Itu Randy Prasetya, pria yang dulu adalah sahabat Raffi, dan orang ketiga dalam keretakan rumah tangganya. Kini ia berdiri di depan mantan sahabatnya, dengan wajah penuh penyesalan. Raffi menghentikan pekerjaannya. Ia menuruni tangga proyek dan berdiri tepat di hadapan Randy. Aku dengar kamu membangun ini semua, kata Randy pelan. Raffi hanya mengangguk. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ketenangan. Aku mau minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan. Aku tahu, aku nggak pantas ada di sini. Tapi aku datang karena aku dihantui rasa bersalah setiap malam. Raffi terdiam lama. Ia menatap Randy, tapi bukan dengan dendam, melainkan dengan tatapan seorang lelaki yang telah jauh lebih kuat dari rasa sakit masa lalu. Kamu nggak perlu takut sama aku, Randy. Aku bukan datang untuk menagih. Tapi kamu harus tahu, rasa sakit yang kamu dan Maya berikan mengubah seluruh hidupku. Aku tahu, bisik Randy. Dan justru karena itu aku datang. Bukan untuk memperbaiki, karena mungkin itu sudah terlambat. Tapi untuk bertanggung jawab. Jika kamu izinkan, aku ingin membantu proyek ini. Dari belakang layar. Diam-diam pun gak apa-apa. Raffi menghela napas panjang. Lalu menepuk bahu Randy. Kalau kamu benar-benar niat, bantu bukan karena kamu menyesal. Tapi karena kamu tahu, orang yang pernah kita injak, kadang justru jadi cahaya buat banyak orang. Randy menunduk. Air matanya jatuh. Ia tak berkata apa-apa lagi. Tapi hari itu, ia tinggal. Ia ikut menyingsingkan lengan ke meja, membantu mengangkut batu, menyapu serpihan semen, dan bahkan duduk bareng para buruh proyek di bawah pohon. Di kejauhan, Zaki bertanya, "Ayah, itu siapa?" Raffi hanya menjawab, "Teman lama." Beberapa hari setelah itu, kabar tentang pembangunan pusat pelatihan menyebar. Banyak yang menyangka ini proyek pemerintah. Tapi saat tahu siapa di baliknya, warga tertegun. Raffi Ardiansyah? Tanya salah satu ibu penjajah gorengan di dekat lokasi. Itu yang dulu diusir dari ban. Iya, yang dulu dikira gembel, tapi ternyata punya 300 miliar itu. Mata masyarakat mulai terbuka. Banyak dari mereka yang dulu mencibir, kini ikut mendaftarkan anaknya ke program pelatihan. Bukan karena gratis, tapi karena percaya, jika orang seperti Raffi bisa bangkit, maka siapapun bisa. Sementara itu, Maya duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia memandangi layar laptop yang menampilkan berita daring, pria misterius bangun lembaga pelatihan gratis, terinspirasi dari masa lalunya yang kelam. Wajah Raffi muncul di layar, berdiri bersama anak-anak kecil dengan senyum tenang. Di sebelahnya, Zaki mengacungkan jempol sambil memegang papan tulis kecil bertuliskan, "Terima kasih ayah." Karena tidak menyerah. Maya tak sanggup menahan tangis. Ia memeluk laptop itu, lalu menunduk dalam. Hatinya remuk. Ia kehilangan bukan karena ditinggalkan,
Tapi karena tak bisa melihat nilai seseorang saat ia masih berdiri di titik terendahnya. Hari itu, Maya menulis surat. Ia tak tahu harus dikirim kemana. Tapi ia menulis, "Raffi, jika suatu hari kamu membaca ini, tahulah, aku tidak pernah tenang sejak hari itu. Kamu mungkin sudah memaafkan. Tapi aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri." Di ujung suratnya, Maya hanya menulis satu baris kalimat. "Aku kalah bukan karena kamu lebih kaya sekarang, tapi karena kamu lebih manusia dari yang pernah aku bayangkan." Dan pada malam itu, di bawah langit yang bersih dan bintang yang terang, Raffi duduk di halaman pusat pelatihan yang hampir rampung. Di sampingnya, Zaki tertidur dalam pelukannya. Ia memandang ke langit. "Terima kasih, Allah. Aku tahu sekarang, semua rasa sakit waktu itu bukan hukuman, tapi jalan pulang yang engkau kirim untuk membentukku jadi seperti ini." Hari pembukaan pusat pelatihan Harapan Bangsa akhirnya tiba. Langit pagi cerah, angin berhembus pelan menyapu bendera merah putih yang berkibar di halaman. Warga berdatangan, anak-anak jalanan berlari kecil dengan seragam sederhana hasil donasi, dan para relawan berdiri rapi menyambut tamu. Sebuah panggung kecil didirikan di tengah lapangan. Di atasnya, Raffi Ardiansyah berdiri memakai batik sederhana. Di sampingnya, Zaki dengan rambut tersisir rapi, menggenggam erat selembar kertas bertuliskan, "Aku bangga jadi anak ayah." Sorotan mata warga tertuju pada sosok itu. Beberapa mengenalinya sebagai pria yang dulu dihina di lobi bank, beberapa mengenalnya sebagai pemilik tambang, tapi hari itu, semua sepakat mengenalnya sebagai seseorang yang mengubah luka menjadi berkah. Dalam sambutannya, Raffi tidak banyak bicara. "Aku tidak ingin tempat ini jadi simbol kekayaanku," ucapnya pelan. "Aku ingin tempat ini jadi saksi bahwa siapapun, dari manapun, bisa bangkit. Tidak perlu lahir dari keluarga kaya, tidak perlu punya gelar tinggi. Yang dibutuhkan cuma satu, kemauan untuk tidak menyerah." Tepuk tangan menggelegar. Anak-anak bersorak gembira. Beberapa ibu menyeka air mata. Setelah acara, Raffi duduk di kursi kayu di bawah pohon besar. Satu persatu warga datang menyampaikan terima kasih. Tapi yang paling mengejutkan adalah kedatangan seorang wanita dengan blazer hitam, rambut terurai, dan wajah yang kini tampak lebih lelah dari sebelumnya. Itu Maya. Ia berdiri di hadapan Raffi. Tidak dengan sikap sombong, tidak dengan air mata, tapi dengan kerendahan hati yang tulus. "Raffi, ini mungkin terakhir kalinya aku berdiri di hadapanmu sebagai siapapun. Tapi aku cuma ingin bilang, terima kasih. Karena pernah mencintai aku. Dan karena sudah menunjukkan jalan saat aku tersesat dalam dunia yang kuanggap sempurna." Raffi menatap wanita itu. Lalu berkata, "Terima kasih juga. Karena dari kamu dan semua pengkhianatan itu, aku belajar jadi manusia." Zaki yang duduk di samping ayahnya menatap Maya dan tersenyum. Ia tidak tahu bagaimana masa lalu mereka, tapi ia bisa melihat ketulusan hari itu. Maya mundur pelan. Ia tak butuh jawaban, tak butuh pengakuan. Ia tahu, bab hidupnya dengan Raffi sudah selesai. Hari-hari berikutnya, pusat pelatihan itu dipenuhi anak-anak dengan semangat belajar. Mereka belajar bengkel, desain grafis, pertanian, komputer, dan public speaking. Mereka belajar tentang kerja keras, disiplin, dan terutama, tentang menghargai orang lain. Raffi tak pernah absen. Ia datang setiap pagi, menyapa satu persatu siswa, memotivasi, dan bahkan sesekali mengajar langsung. Zaki tumbuh menjadi anak yang bijak, tidak manja, dan sangat dekat dengan ayahnya. Ia sering berdiri di depan teman-temannya dan berkata, "Ayahku bukan orang kaya yang lahir dari warisan. Tapi ayahku kaya karena tidak pernah menyerah." Satu hari, sebuah surat dari Kementerian Sosial datang. Mereka menominasikan Raffi sebagai tokoh inspiratif nasional. Tapi Raffi menolak tampil di televisi. Ia cukup dikenal di mata anak-anak yang kini percaya bahwa mereka punya masa depan. Malam itu, Raffi dan Zaki duduk di beranda rumah kecil mereka yang dibangun tepat di samping pusat pelatihan. Zaki bertanya, "Ayah, kenapa ayah nggak mau tampil di TV?" Raffi menoleh dan tersenyum. "Karena yang penting bukan semua orang tahu siapa kita, tapi kita tahu siapa diri kita sebenarnya." Zaki mengangguk, lalu memeluk ayahnya. Bintang-bintang berkelip di langit malam.
Angin berembus pelan membawa aroma rumput dari lapangan pelatihan. Dan di sanalah cerita ini berakhir. Bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan piala, tapi dengan langkah sederhana seorang pria yang pernah dihina, pernah dijatuhkan, pernah dilupakan namun tak pernah menyerah. Ia tidak kembali sebagai pemenang. Ia kembali sebagai cahaya.